Oke, baik. Nah, pada tahapan pertama ini kita membuat tim role dan biodata seperti layout yang ada pada tampilan ini. Nah, pada tampilan ini terdapat layout yang berisi nama, umur, dan role. Nah, di sini terdapat 3 role, yakni hacker, hipster, dan hustler. Nah, pada bagian ini setiap orang atau setiap tim atau biodata orang di sini bisa memiliki dari satu role. Oke, nah di sini misalnya role hacker. Hacker ini merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidang programming, di bidang pembuatan aplikasi, maupun pembuatan website untuk menunjang daripada studi kasus yang akan kami buat. Oke, selanjutnya ada hipster. Hipster di sini merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan baik dalam memanajemen, baik manajemen pemasaran maupun manajemen keuangan dan waktu yang tepat untuk melakukan penjualan kami. Oke. Nah, yang terakhir di sini adalah hustler. Hustler ini merupakan orang-orang yang kami butuhkan karena apa? Karena dia mempunyai ide-ide atau selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru ya teman-teman, agar bisnis kita itu selalu berjalan dengan baik. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada mapping stakeholder dan action. Nah, di sini pada bagian ini kita akan menentukan ya atau menggambarkan stakeholder, yaitu siapa-siapa saja yang akan berhubungan dengan sistem bisnis yang kami buat ya teman-teman. Seperti yang teman-teman dapat lihat di sini. Di dalam bisnis kami, teman-teman bisa lihat stakeholder-nya adalah pembeli, admin, dan kurir. Nah, kita lihat pada pembeli. Pada action pertama, teman-teman lihat di sini. Pada action pertama ini, pembeli ya melihat menu dan memilih pesanan. Oke. Nah, pada action kedua, memilih topping dan pesanan. Pada action ketiga, memasukkan pesanan ke keranjang. Pada action keempat, melakukan pembayaran. Pada action kelima, memilih metode pembayaran. Pada action keenam, melakukan pembayaran dan dapat nota. Pada action ketujuh, dia menunggu pesanan. Oke, selanjutnya pada admin, ya. Nah, admin di sini pada action pertama, teman-teman lihat, melakukan input data dan pemesanan. Action kedua, menerima notifikasi dari pesanan. Kemudian pada action ketiga, menyiapkan pesanan. Pada action keempat, mengecek pesanan. Kemudian pada action kelima, menginfo kurir untuk mengantar pesanan. Oke, nah stakeholder yang ketiga ada kurir. Pada action pertama, dia menerima info pengantaran dari admin, kemudian pada action kedua mengantar pesanan, action ketiga menerima pembayaran bila pembeli melakukan ya pembelian secara COD. Oke. Sekarang kita berlanjut pada tahapan yang ketiga. Ya. Tahap ketiga ada user journey. Ya. Nah, di sini user journey ini kita menggambarkan kembali atau mengurutkan kembali yang sudah kita gambarkan pada stakeholder and action yang tadi sebelumnya yang ini ya teman-teman. Kemudian user journey ini di sini kita mengurutkan kembali ya pengguna itu dengan langkah-langkahnya kembali. Nah, situ yang pertama pembeli itu melihat menu, kemudian memilih pesanan atau memilih topping pesanan, kemudian memasukkan pesanan ke keranjang, lalu lanjut melakukan pembayaran, kemudian memilih metode pembayaran, lalu melakukan pembayaran dan dapat nota. Oke, selanjutnya pada admin, ya dari sini dia beranjak pada admin. Yang pertama yaitu melakukan input data pesanan, ya, menerima notifikasi pesanan, menyiapkan pesanan, kemudian mengecek pesanan, lalu dia lanjut untuk menginfo kurir untuk mengantar pesanan. Selanjutnya dia beralih ke kurir. Nah, di kurir ini yang pertama dia menerima info pengantaran dari admin. Kemudian dia mengantar pesanan, lalu dia menerima atau penerima membayar bila si pembeli itu melakukan transaksi dengan cara COD. Nah, pada tahapan ketiga itu gambarannya seperti ini ya teman-teman.
Oke, kita masuk ke bagian keempat yaitu expert sharing dan HMW. Di untuk home by way-nya itu di sini ada naldo, yaitu pembeli tidak harus langsung menuju lokasi untuk memesan produk. Kemudian di sini ada pembeli bisa melihat berbagai produk dari rumah. Kemudian ada pembeli bisa dengan mudah dan nyaman berinteraksi dengan penjual. Kemudian untuk Iqbalnya itu pembeli bisa merequest makanan yang mau dipesan, kemudian penginputan data pembeli bisa diterima secara otomatis. Kemudian yang ketiga ada penjual bisa dengan cepat merespon pesanan pelanggan. Nah, yang berikut ada alpha. Di sini notifikasi pemesanan akan muncul setelah pelanggan melakukan pemesanan. Kemudian ada pemesanan bisa dilakukan dari rumah. Kemudian di sini ada pelayanan yang cepat terhadap pelanggan. Kemudian kita masuk ke head mapping dan sprint goal setting. Nah, di sini ada pemesanan online, yaitu pemilik tidak langsung menuju lokasi untuk membeli produk. Kemudian ada pembeli bisa memilih produk dari rumah. Kemudian untuk data pemesanan, di sini adalah penginputan data yang dilakukan tercatat secara otomatis oleh admin. Kemudian untuk pelayanan terhadap pelanggan, itu pembeli bisa dengan mudah dan nyaman berinteraksi dengan penjual. Di sini ada dua ya. Di sini ada 4 di pelayanan terhadap pelanggan, yaitu notifikasi pemesanan akan tiba setelah pelanggan memesan. Kemudian penjual bisa dengan cepat merespon pemesanan. Kemudian untuk pelayanan yang cepat terhadap pelanggan. Kemudian untuk sprint goal setting, yaitu membantu pelanggan atau pembeli agar bisa dengan mudah memesan produk yang diinginkan dari rumah dan juga bisa merequest produk tersebut dan juga pelayanan yang tetap. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fajar Abu Bakar, NIM 20120103. Di sini saya akan menjelaskan tentang feedback museum. Di, di feedback museum ini ada terdiri dari beberapa. Yang pertama, admin yang kurang ramah terhadap pelanggan. Yang kedua, pelanggan yang suka gonta-ganti pesanan. Ketiga, pelanggan suka marah-marah. Setelah itu ada kurir yang sering macet di jalan, respon lama dari admin, admin yang kurang teliti dengan pesanan, rasa menu yang kurang disukai pelanggan, ada lagi jaringan yang kurang baik. Setelah itu ada pelanggan yang masih belum mengerti cara pesan. Setelah itu ada menu yang sering tertukar dengan pelanggan lain. Setelah itu ada kurir yang salah mengantar pesanan. Hanya itu saja yang ada di feedback museum. Selanjutnya kita lanjut ke Create dan Solution Sketch. Di sini di Solution Sketch ini ada website atau aplikasi penjualan. Di sini kita membuat sebuah website khusus penjualan. Setelah itu ada juga memanfaatkan aplikasi penjualan yang tersedia. Setelah itu ada GPS untuk lokasi. Yang pertama dari GPS ini adalah menggunakan GPS di HP untuk mencari lokasi pelanggan yang memesan. Setelah itu ada alat pelacak lokasi yang dituju. Setelah itu ada kurir yang cepat dan tepat. Yang pertama itu ada kurir yang sudah terlatih dan juga cepat. Setelah itu ada pengentaran sesuai dengan lokasi yang diberikan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, Filiberta. Baik, perkenalkan nama saya Filiberta Rinca Atok, NIM 20120062. Di sini saya akan menjelaskan tentang storyboarding, solution name, Kinjasuke service, solution stack. Di sini ada beberapa. Yang pertama, membuat sebuah website khusus untuk penjualan.
Yang kedua, menggunakan GPS di HP untuk mencari lokasi pelanggan yang memesan. Yang ketiga, memanfaatkan aplikasi penjualan yang tersedia. Yang keempat, pengantaran sesuai dengan lokasi yang diberikan pelanggan. Yang kelima, alat pelacak lokasi yang akan dituju. Yang keenam, kurir yang sudah terlatih dan cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.